Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Kang kula hormati Bapak Kepala Desa tanapi kang mewakilinipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya termasuk golongan umate kang bakal angsal keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kumpul bebarengan memperingati Maulid Nabi, ngeling-ngeling kelahirannya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Sangat penting untuk kita semuanya supaya bisa mencontoh manusia yang bisa menjadi contoh di dalam kehidupan. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar uswatun hasanah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mencontoh beliau kita harus belajar tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Alhamdulillah ya, masyarakat kita seringkali membacakan sejarah Rasulullah setiap malam Jumat. Ya kula sering bolak-balik ning kene ki masjid kiyen baka sore Jumat ki selalu membaca sejarah Kanjeng Nabi. Mung yang jadi permasalahan kadang-kadang sing baca ki beli paham, ya sing rongokaken ya beli paham, sing nyalah-nyalakaken gak beli pahaman ing asline Pak. Ya, jadi sing baca beli paham, sing rongokaken beli paham, yang menyalahkan juga ternyata tidak paham. Mana sejarah Rasulullah berjanji itu menceritakan tentang sejarah kehidupan Rasulullah, cuman kitanya kan beli paham. Waca sing awet abtadiul imla bismidzatil aliyya mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula wa usalli wa usanni bihamdi mawariduhu sa'iqatan haniya mumtati aminasy syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah al muntakili fi ghuraril karimati wal jiba wa astamnihullah ta'ala ridwana yahusul itratat tahiratan nabawiyah wa ya'ummus sahabata wal atsba'a wa mau walakin ki apalagi arpan cerita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan sebutan abtadi ngawiti sopo ingsun al imla'a tulisan kian buku kian kitab kian bismidzatil aliyah kelawan asmane zat yang maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala mustadirran faidul barokah bari ngarep-ngarep lumebere barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus muja-muji maring Gusti Allah, sholawat maring Nabi sampai tekan kalimat la haula wala quwata illa billah. Pragatkuan atirillahumma qabrahul karim bi'arfim syadiyyi min sholati
wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mulai masuk wa ba'du. Apa aja kang wa ba'duku? Jare bahasa kenene wa ba'duku selanjutnya. Onon wa ba'duku. Kadang-kadang pidato gak amma ba'du. Amma ba'du takoni amma ba'du apa yambu sing kanane konon kita mah. Iya, amma ba'du wa ba'du itu apa? Selanjutnya. Fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Qamidat hisaluhus. Fa aqulu maka aku katakan tak tulis ning kita huwa sayyiduna Muhammad. Muhammad iku ibnu Abdillah. Muhammad yang kita ikuti, Muhammad yang kita contoh adalah putranya Abdullah. Abdullahnya putranya siapa? Abdullahnya bin Abdul Muttalib. Muttalibnya bin Hashim. Hashimnya bin Manab. Manab bin Kusai. Kusai bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinana. Kinana bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Kok bisa apal? Baka wa ba'dune apal nasabi apal. Jadi ini beli apal nasabi Kanjeng Nabi karena wa ba'dune beli apal. Jadi wa ba'du itu lagi menceritakan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi. Loh, kenapa belajarnya dari nasab? Supaya aja sampai salah niru Muhammad. Karena wong-wong zaman sekian akeh ya yang menganggap dirinya meniru Muhammad tapi ternyata salah Muhammad. Semua orang Islam menyatakan kita mengikuti Muhammad, kita ikut Muhammad, kita itba Muhammad. Muhammad endi? Maksudnya aripadu Muhammad wis ora susah mengarab-arab ning kene gakeh Muhammadku. Sing dagangan Muhammad, sing warungan Muhammad, sing ning sawah bae Muhammad, sing ojek Muhammad, sing adu jago begaran Muhammad dilokek. Ya, makanya ikuti Muhammad yang jelas. Siapa Muhammadnya? Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hashim. Dari mana kita membedakan nama seseorang itu? Dari silsilah. Hari Muhammad hari Muhammad maake. Ya, kenapa? Karena di zaman-zaman modern ini banyak orang yang mengklaim dirinya ikut Muhammad tapi ternyata salah Muhammad. Kita mengikuti Rasulullah, kita mengikuti Muhammad. Takbir Allahu Akbar, warung di pepreki KB salah Muhammad berarti ini lur ya. Iya. Loh, kalau Muhammad Rasulullah ya sok dibaca sejarah ya kayak ngapa Kanjeng Nabi. Wonge pogal beli Kanjeng Nabi. Ora, sabar kan? Sabar, gampang sewote beli. Oh, ralat baka gampang sewote berarti salah Muhammad, orang angel kan? Loh, Nabi Muhammad kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja nembe dau diomongi, aja nembe dau diumbangi, diduwi raine sewot beli Nabi Muhammad. Ora, Muhammad Rasulullah mah. Muhammad kene sing ngancil-ngancil bae. Makanya perlu mempelajari sejarah Rasul, sangat perlu supaya jangan sampai salah Muhammad. Muhammad dinirune sewot baik. Ya iya, Muhammad mana yang kamu ikuti ketika engkau selalu menyalah-nyalahkan orang lain, berarti salah Muhammad gini. Lah, Muhammad Rasulullah enggak pernah marah seperti kita semuanya. Aja nembe dau diomong diduira ini yang ora sewot. Iya kan? Kan ana ning sejarah setiap kali Rasulullah akan berangkat ke masjidnya, di tengah jalan selalu ada orang yang meludahi, sing duwuran, coh. Begitu ndengak Kanjeng Nabi, gemuyu. Dinamaning diduwi maning, gemuyu maning, sampai suatu hari ketika Rasul itu lewat, sing ngidui kilaka. Ngulah hati Kanjeng Nabi, mendi sing biasa ngidui kita kah? Akhirnya mendapat info dari orang sekitar situ bahwa sing biasa ngidui Kanjeng Nabi lagi sakit.
Begitu krungu lagi sakit, Kanjeng Nabi balik maning mengumah, njokot roti, njokot korma, dikirim, bayangin. Iya kan? Lawangnya digedog, sing biasa gitu iki, tok 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 tok, assalamualaikum. Ya, yang kini dudurung Islam, ora jawab. Man fil bab, sapa sining lawangku. Nganane assalamualaikum langsung takon, sapa sining lawang? Ana Muhammad. Kita aja Muhammad. Wah, begitu krungu Muhammad sing teka, terus pucet wis sing biasa ngidui. Wah, wis mati rangke. Apa enggal dina teki duwi sekian marak ning umah. Arep apa? Paling nempilingi kita. Iya bayangannya Kang lagi sakit. Hadal ya Muhammad, dibuka lawangnya, mangga Muhammad. Anapa? Anu ya kulaku jeung ngrungu sampean ki lagi sakit ya, muga-muga penyakitnya gage diangkat, sampeane gage waras, kulang gawa roti karo korma ki mangga kanggo sampean. Mulai saat itu orang tersebut langsung berikrar, Ishhad ya Muhammad anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Karena kebaikan Nabi Muhammad, ya semono lagi sakit mau ne biasa ngidui ditiliki gage sing waras, kok bakal wis waras. Bayangin lah, terus lah kita umat maksudnya embu hari didui-dui maya bokat gulet ninggalan kun man nilaikannya sampean mangkat sing mang masjid sing guri gepo karep masjid mentewan masjid ai jadi masjid sakit ana bae kan tangga sing rewel ki. Iya ari ngidui mah beli padu ngomong be ora kaliwat maning yo jekin mamang masjid bae tempon terus ngaji mah alhamdulillah. Gila kau dina maning liwat ai jekin memangkat entaj meng masjidnya gak kudunge anyar jesira. Iya kau maning mangkat maning dialog-alog ai jekin masa jadah jesi nganyar ko. Kau dina maning liwat maning ai jemu kenai anyar. Kau liwat maning ai jadi bulak balik meng masjid beli niat ngibadah bocah ku je pengene pamer sesak beli sampian ge. Dugal beli nafsu beli. Begitu salah sawijining dina sampian mangkat ning masjid ternyata sepi lah kewong ngomong kelangan beli kelangan takon ning batur-bature mendi jekana sing biasa ngomong bae kah. Akhirnya batur-bature jawab anu jekana sing biasa ngomong ini kono bemah lagi sakit sampian ki berak ndongakaken kongkon gage waras tak kongkon gage mati. Kongkon gage salah mukamat berarti nirunya. Kalau yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad, begitu kerungu lagi lara didongakakan ya Allah moga-mogia diangkat penyakit, moga-mogia gage waras barang kun begitu ngrungu menti jakana sing biasa ngomong bayaka anu je lagi sakit kualat bocah kakangka. Anong kita mangkat ke masjid alok-alok bae sing kudu nganyaran sing mau kena anyaran harpa nyarapan beli kita niat ngibadah ning Gusti ngomong bae enggal kita lewat kok buktine lara dek di lama ninggak. Maksudnya berarti kalau kelakuanmu seperti itu Muhammad mana yang kamu ikuti? Awas hati-hati salah niru Muhammad. Makanya awal yang dibahas dalam Al-Barjanji ternyata apa? Silsilah. Kenapa? Karena silsilah itu sangat penting. Orang-orang modern ini sekarang sudah tidak memperhatikan silsilah kehidupan. Aja maning belajar silsilah wong sejen, silsilah awake dewek ternyata beli weru. Benar? Kanjeng Nabi catatannya sampai 25 mengduwur ke. Wis sampean wong kene aja selawe, padu pitu be. Pitu apa aja Kang? Silsilah sampean padu pitu ngumpak sing ngawit bapak tua, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, sepetarangan bodole. Ana sing ngapal beli kaya-kaya. Apal? Boro-boro tekang betarangan bodol dau ditakoni buyut be ora embu je waktu kita lahir ku buyut ku wis langka ya kan anak bapak nira anak mbok kena ngapa beli pernah
Maksudnya, jangan kalian mengaku menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi anak yang soleh adalah waladun solihon yad'u. Anak yang soleh adalah anak yang mendoakan orang. Sekian kita nih ndongakakan wong tua beli. Ndongakakan Kang. Ya paling sing didongakakan bapak karombok, ari bapak tua keliwat, ari boyot keliwat, ari cangga. Berarti anak soleh itu. Usah jatuh-jatuh kandane, kuno bid'ah kafir engko dikit jadi anak yang soleh. Ternyata kita gagal. Bukti nih, tekang buyut beli ketemu. Kalau kamu anak yang soleh, pasti sing ditongakaken yang boke, ya bapane, bapak tuane, buyute, canggane, warenge. Maksudnya itu tidak dicontoh oleh Rasulullah. Jare siapa? Maksudnya, delengen anak putune Kanjeng Nabi. Siapa para habaib? Sok. Takon ning Habib, Bib sampean jenenge sinten? Habib Kian bin sapa bin Kian bin Kian bin Kian bin sampai Rasulullah. Lamun ana Habib silsilah beli nyambung mang Rasulullah berarti Habib palsu. Kalau habaib subhanallah silsilahnya tertata, selalu diingat, selalu didoakan. Bareng silsilah kita blaratan. Embu kita ki metune sing ngendi. Embu yo buktine ora weruh. Iya kan buktinya kita tidak pernah tahu. Yo kenapa? Yang kader ndongakaken wong tua ga kepoko kaya wong nyatu nenem siji. Nenem siji. Sing dimet jajarane ta catune. Wah, beli apa nih? Ndongakaken wong tua nenem kliwat sing siji jalan. Masa aja Kang sok. Sing aran seminggu kuana pirang dina? Pitung dina, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Ndongakaken wong tua baka bengi. Nah, ngaku suwe-suwene maki. Ndongakaken wong tua baka bengi Jumat, bengi Sabtu beli. Bengi Minggu ora, bengi Senin ora, bengi Selasa ora, bengi Rebo ora, bengi Kemis ndongakaken wong tua neneme kliwat siji gak kepoko ning masjid ana tahlilan. Lamun ning masjid lah katahlilan yo aya bantes ora donga-dongacan. Ya makane belajar. Ternyata silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ternyata tercatat begitu lengkap dari Abdul Muthalib bin Hashim bin Mana sampai Adnan. Kalau saja tidak dilarang oleh syariat, pasti sampai tekang Nabi Adam. Cuman di stop sampai tekang Adnan, ya kan? Amsaka anhu syari'u wa aba. Kenapa? Karena cukup sampai Adnan saja orang sudah tahu kalau Adnan itu adalah turunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya ditulisakan wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamah. Jadi sudah jelas kalau Adnan itu adalah turunan dari Ibrahim. Dari sisi mana? Dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Karena pertarungan yang paling dahsyat di dalam kehidupan di zamannya itu adalah pertarungan silsilah. Hari ini kira jakang ora pernah pertarungan silsilah. Ya mangsa tarunga karder lah kesing weru silsilah. Akhirnya ora ribut ora geger. Kenapa dulu pertarungannya silsilah? Karena yang menjadi nabi itu harus turunannya nabi. Karena nabi itu dzurriyyatan ba'duhu mim ba'd. Harus ada mata rantainya. Ya kan orang Yahudi dan Nasrani kan protes, mangsa ya anak nabi genain ning wong goblok-goblok. Wong ruwet. Ya kan Nabi Muhammad itu nabi aneh yang lahir di tanah Arab yang pada waktu kondisinya disebut sebagai orang yang jahiliyah kan goblok-goblok wong Arab. Kita ngomong Arab goblok-goblok daranane anti Arab maning konene iki. Ya ini kan sejarahnya seperti itu. Orang Yahudi kenapa memprotes Muhammad itu sebagai nabi? Karena mustahil.
Nabi itu semestinya adalah turunan Ibrahim. Kune lagi apa Ibrahim mengarab-arabku. Duh, kenapa? Karena Ibrahim itu adanya di wilayah Palestina. Ya, Nabi Ibrahim adanya di wilayah Palestina. Kalau saja Nabi tidak ditunjukkan oleh Allah, Nabi nggak bisa jawab. Cuma kenapa Nabi bisa menjawab? Karena Nabi punya bukti bahwasanya Ibrahim itu pernah ada di Arab. Buktinya apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad tunjukkan Ibrahim pernah tinggal di sini. Apa? Tuh ada makomnya. Apa makom itu? Waktu gede dipedek ning Nabi Ibrahim ana tapakan sikile. Ke tapakan sikile Ibrahim pernah genain ning kene. Lihat. Quran saja mengabadikan situs. Wong sekian anak kuburan pengen dibongkari kabeh. Quran saja jelas menyebut situs Muhammad. Buktikan kalau kamu turunannya Ibrahim. Apa buktinya? Nih Ibrahim pernah tempat tinggal di sini. Nih buktinya. Nah, sekian wong Karawang. Syekh Datul Kafi itu di sini. Mana buktinya? Turunannya. Ayo sok ana beli sing nyambung silsilah tekan Syekh Datul Kafi. Yen delongo. Ya kenapa? Karena situsnya habis. Ya kan? Yo Karawang itu hebat. Ya memang saya akui Karawang itu hebat. Punya satria-satria yang hebat. Islam muncul dari mana? Dari Syekh Datul Kafi. Di mana? Awalnya Sindermayo, terus pindah Karawang, Pulau Bata. Bari nggawa murid wadon. Sapa? Arane Nyai Subang Karancang. Nanti dinikah oleh siapa? Oleh Prabu Jaya Dewata. Setelah menikah, Jaya Dewata bergelar Prabu Siliwangi. Dari mana? Karawang. Karingaku nebai sejarah membu. Kenapa? Karena kita tidak punya bukti sejarah. Karena bukti sejarahnya dikafir-kafirkan oleh orang modern. Ya kan? Akhirnya kan kacau. Makom Syekh Datul Kahfi tidak ada keindahan tadinya karena kakek manuk bango. Ya kenapa? Karena kitanya tidak bisa merawat situs. Sebagai apa? Itu bukti loh. Itu bukti bahwasanya Islam sudah tersebar pada waktu zaman itu. Supaya apa? Supaya wong sing anyar-anyaran ki aja blaga, kader nembe mancing Islam ki. Sing lawas sing bangun masjid kian sing bangun musola. Orang melu bangun masjid, orang melu bangun musola, pengen nguasai. Kampleng dase suwe-suwene mah. Enggak lu wong salah kabeh sing imami ke dume kunutan itu bid'ah, sesat. Harap bid'ah harapan sesat kita pengen kunut lu mau apa? Utak temen urusane. Sak suwe-suwene ari di jorna baya nungtap suwe-suwene ki. Ari diladeni yang entok-entok na waktu yang golongan gini. Iya Pak. Ngomong talil bid'ah marhabanan bid'ah. Ya bakal ngomong talil bid'ah marhabanan bid'ah. Kenang apa ning tumpenge doyan. Kamu nggak konsekuen hidup tuh. Kalau memang itu haram itu bid'ah, ya tumpengnya gak gelem beli. Mau bakal wening tumpeng panggangan ayam rebutan. Ya iya, ari dewek kongkon makmum beli gelem, pengennya jadi imam. Ya paham ini kene kunut kabeh ning kono beli kunut dewekan sih. Ari ning kene kunut ning kono beli gelem melu, ari ning kono ngimami kongkon pada melu si priwe nawite. Ah, sing cerdas menusake. Aja kalah karo wong sing anyar-anyaran. Sulu sampean wa Islam ya. Maksudnya ya Kang, jangan pernah takut dengan neraka. Ancamannya ke neraka kabeh bakal ngaji kok. Konon neraka, kian neraka, ya kan? Salam konon neraka, sholat konon neraka. Apal banget ke dalam neraka bocah gini. Apa sering bulak balik mana ta bocah? Maksudnya ya Kang, jangan pernah takut-takuti orang itu dengan neraka. Justru kita harus membuka pemikiran manusia bahwasanya ibadah itu bukan kepentingan Allah, tapi kasih sayang Allah terhadap manusia. Beli sembahyang neraka, beli puasa neraka. Kenapa harus diancam sih? Yo kenapa? Ya sok bae pikir, kenapa Gusti Allah ngongkon manusia sholat?
Sok dipikir, apa sih butuhnya Allah terhadap sholat manusia? Ora butuh Gusti Allah. Kenapa sih Allah memerintah manusia itu sholat? Karena kasih sayang Allah terhadap manusia. Gusti Allah ki melas ning manusia da durung bisa bagi waktu, maka Allah kasih bagi waktu itu nih. Kalau kamu belum bisa membagi waktu, Allah bagikan. Pagi sebelum matahari itu terbit, kamu umat Islam harus pada bangun. Kenapa? Karena aku perintahkan kamu untuk menghadap kepadaku, melakukan sholat subuh. Ya, selesai subuh, ya silakan. Sing mau nening sawang-sawa, sing dagang, sing ngojek. Berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Apa beli hebat Islam itu? Barang kita ente subuh turu maning, ya ada rezekine Pak. Ya kan, bekerjalah sebelum matahari itu terbit. Kapan kita berhenti? Ketika azan zuhur itu berkumandang, wis liren karena menggawe sing ngawit esok, ngilangaken pegel, ngilangaken keringat, ngadep ning Gusti Allah. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Allahu akbar. Pragat sholat pegele ilang, keringete ilang, menggawe maning. Kapan mandege? Ketika azan asar itu berkumandang. Semono enake waktu dibagiaken Gusti Allah, ngatur dewek pada tangi pujari awane bae. Halo, akhirnya subuhe kliwat, zuhure kliwat, asare kliwat, maghribe kliwat, isane kliwat. Kenapa? Karena menggawe dedel kayak kitiran, mangkat esok balik esok. Kadang-kadang matine lampu ning omahe dewek beli weru. Ya saking dedele sih makayane. Masa jakang matine lampu, ya serok bae, bayangin Wak, mati lampunya kapan matine. Kenapa? Mangkat jam 3 esok durung subuh, lampunya wis mati tak masih murup. Masih murup, sampean wis mangkat menggawe, balik ente sisa, lampunya mati tak murup. Murup maning, matine kapan? Mangsa berua serok. Menggawe bedol kayak kitiran sampai tekang matine lampu ning omahe dhewek ora weruh. Waktu sing Gusti Allah ditinggal kabeh. Subuhe ditinggal, zuhure ditinggal, asare ditinggal, maghribe ditinggal, isae ditinggal, mekaya dodol kayak kitiran, mubat ngabit, mubang sugi beli ilo iki. Hesek ndelengnane iki Pak. Menggawean teman-teman waktu sing Gusti Allah ditinggalaken, sugi beli sugi. Kenapa? Karena diangkat barokah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini balik maning mengajarane Gusti Allah. Kalau umat Islam beli bakal sengsara uripe asal nurut karo Gusti Allah. Teka anak corona, pemerintah bikin undang-undang, karo orang Islam beli kaget. Iya, ada kan protokol kesehatan. Ya kalau bicara protokol kesehatan, jauh sebelum pemerintah mencanangkan protokol kesehatan, umat Islam sudah melakukan kok. Ya masa sok apa protokol kesehatannya? Mencuci tangan. Umat Islam sebelum ada protokol kesehatan sudah cuci tangan. Berapa kali? 5 kali. Ya simping 5. Sing beli-beli bagian Islam enggak? Ya kan gak nutup kemungkinan kita nih. Ya umat iya bakal wong Islam ya sebenarnya ya 5. Esok cuci tangan subuh, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya. Berarti umat Islam cuci tangan 5. Ya singping 5 kan konon ora. Kenapa? Karena kita nggak bisa nutup kemungkinan yang anak ninggene ki sing ora cuci tangan acan ki. Wis aja pendelak-pendelik sampeane gimana? Aja ngulati wong konene isin. Oh, menengah. Ya kenapa? Ya karena memang kemampuan manusia itu beda. Ana sing sedina cuci tangan 5 kali. Ya ana sing ping-pindo, ana kepoko maghrib bisa. Alhamdulillah. Gakun gak kepoko umay parak masjid kagok beli mangkat ke isin ora ya. Iya, alhamdulillah
Ya kita nggak bisa menutup kemungkinan. Tapi umat Islamnya sendiri sudah melakukan jauh sebelum pemerintah itu mencanangkan protokol kesehatan. Kemudian umat Islam diperintah, umat bangsa Indonesia diperintah untuk tutup mulut, memakai masker. Lah bakal wong Islam sing bengen. Apa? Faliyakul khairan aw liyasmut. Ngomong asing bener, beli bisa ngomong bener, meneng. Iya kan? Kenapa? Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung jaga cangkem. Maka wong tua ngaranane ga cangkem. Maksudnya dicang-cang kongkon. Paham asline wong kene. Mesti ngawit bengen diarani cangkem, dicang-cang aja ngomong. Pae. Mun mau beli bisa dicang-cang, terutama sing kudungan ki. Bapak sing kublukan ora aja Kang. Ari wong lanang mau beli patiki ngomong. Sing ngomong bae golongane wong. Wah ya saking kiyaine wong lanang dadi ngeloni bae ning wong lanang. Dudu ngeloni wa. Memang kenyataan hidup seperti itu. Maksudnya sok bae ning kene. Baka ana wong lanang ngomong bae. Kan akhirnya kan oli gelar lanang-lanang gak cangkem. Ngaku dewek suwe-suwene Pak. Ari mau beli ngaku sampeanku. Lah iya. Kok bisa aja Kang? Ya memang dalam ilmu psikologinya penelitian para psikolog itu perbedaan laki-laki dan perempuan tuh ning lebakun. Secerdas-cerdasnya laki-laki itu dalam kepalanya itu hanya mampu menyimpan 8.000 kata. Hanya 8.000. Itu laki-laki paling cerdas loh. Tapi baka wong wadon segoblok-gobloke wong wadon ning ngendaseki 20.000 mancing. 20.000 kata sakane gak nyembul ki. Ngoya ini kenyataan. Beli ngandel apa perlu bukti? Sok. Ketika wong lanang ditakoni, seorang laki-laki ditanya, satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban. Sing endi? Sing masjid. Masjid di Al-Ikhlas. Apa? Pengajian. Ya ini siapa? Hasan Wahyudin. Satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Baka wong lanang. Tapi sok takon ning wong wadon. Satu pertanyaan ki jawabe dawa. Sok balik sing kene bapak-bapak takon ning ibu-ibu. Duit kamasi. Masih apa? Bocahku sekolah maning, tuku beras, bayar listrik, ora takon. Halo? Bener makonon? Ya kan ya ini ilmunya ilmu psikolog. Jadi bakal wong lanang memang irit cangkem. Iya, bakal ditangoni siji jawab siji. Papa kan ning dalan, sing ndi sing bala desa. Anapa gawe KTP. Dadi durung. Napa sih? Blanko KTP-nya lagi kosong. Tadi paling minggu maning. Satu pertanyaan akan dijawab dengan satu. Sok papa gane karo wong wadon. Sing endi? Sing pasar. Wah, nanjak kabeh pasar kusira. Ceplike larang, bawange larang, geseke larang. Takang kana ketemu karo Kang Ustad isin sisira kita ora kudungan. Dadi nusup cemambane. Nah makanya dari dulu Islam sudah mengajarkan jaga mulut. Barang kita beli bisa ngancing cangkeme, akhirnya turun perintah langsung dibrongkos. Apa? Karena beli gelementeng cangkeme aku jadi dibrongkos sekalian. Iya bengen masing dibrongkos ku jambu jerukin mau wong. Iya jekang pegel jo kita nganggo masker baik ya. Ya ambekan sesek awan nganggo masker jagate panas. Mbu apa untungnya? Banyak wah keuntungan pakai masker. Apa jekang keuntungannya? Ya di samping mencegah dari virus, ya minimal bisa menyelamatkan dirimu. Loh, apa bisa masker bisa menyelamatkan? Iya. Dari mana? Dari kejaran utang Bang Dinan. Maksudnya sok sampeyan awan nganggo masker metu sing omah papagan karo bank keciri beli
Keciri beli, selamat beli ditagih sampean. Ya, makanya udah ikuti ajaran agama Islam. Islam itu selalu memberikan keselamatan terhadap umatnya. Ya, dari cuci tangan, ya kan? Nah, menutup mulut. Kamu jangan terlalu banyak bicara. Faliyakul khairan, ngomong asing bener. Bahkan beli bisa ngomong bener masih anggur menengah. Makanya wong bengen itu diam itu adalah emas. Bicara itu perak. Sangane sampean baka wong lanang, baka wong wadon pengen tuku emas, meneng apa ya? Karena diam itu adalah emas. Ya karena baka jawab berarti perak kan? Iya. Maka wahai perempuan, ketika suamimu kamu berikan ungkapan dan ucapan dia diam saja, berarti dia sedang mengasih emas kepada dirimu. Alhamdulillah. Ane saling memahami. Baka wong lanang kuwatake mengonon, Bo, ora kiyang ngomong. Karena apa? Karena memang bentuk apa dari sananya sudah berbeda. Makanya harus saling memahami, bari aja pada ribut. Ya, laki-laki itu karena hormonnya itu tinggi, maka laki-laki itu sangat susah untuk merubah raut muka. Toh, rongoka kan nggih wong wadon. Wong lanangku ngerubah raiku angel banget. Bokat ngandel sok sampean. Wong lanang teka balik tes kantor. Assalamualaikum. Jare ngrengut, yang ngrengu bae terus. 10 menit baru bisa rubah. Itu laki-laki. Dan ketika engkau mempunyai suami seperti itu, berbahagialah karena suamimu laki-laki banget. Sok bae bakal wong lanang teka bladus ya wis meneng bae. Maka sampeane ajak kakien takon. Mangsa kieu ngajawab. Ya karena memang beda dengan perempuan itu bisa merubah raut mukanya dalam 1 menit, bisa 10 kali berubah. Bisa jado-ado kini gini. Anak bature teka, karo sapa sudah rubah. Iya kan? Mau dodok, bature teka, karo sapa. Iki jakaro anak, alah wis gede, roba maning raiki. Iya kan? Dalam 1 menit itu bisa 10 kali perubahan raut muka. Beda dengan laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dodok. Wedang kang, semakin kamu banyak ngomong, semakin nafsu serok ukurannya. Makanya begitu suamimu datang, udah biarkan. Arab nyugi wedang geletak, kang wedange, baka butuh kita dapur, wis meneng. Ngomong, bayar mau beli nafsu, gak nafsu, dadine. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah kang wis teka kang. Alhamdulillah. Pengen apa kang? Pengen wedang tak pengen susu? Apa pengen kopi? Ngomong bae. Ora jawab kan dugal dewe kosi ditawani meneng bae. Hari nafsu ning anak-anak ya wis aja balik baning mau nega. Wong lanang dadine kaget kena ngapa kita teka-teka disewoti. Ya kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu watek. Watek kayak wong lanang memang kayak konon. Yang bene jakang saja. Apa pengen sampean begitu duwe laki begitu teka assalamualaikum, halo cantik. Apa wah ya dudu lanang kayak konon mah. Ya kalau laki-laki itu kan cool banget. Ya. Ya iya kayak Mas Al kah? Iya kan Mas Al ngadepi Andin kan cool banget. Siapa tahu karena dirinya sedang hamil kemudian selalu cemburu dengan Mas Al kah? Lagi nyetir anang lirik ya kan deleng wong anan. Lah maksudnya ya kalau memang laki-laki itu memang cool wataknya. Beda dengan perempuan. Ya karena otak laki-laki juga didesain itu beda dengan otak perempuan. Otak laki-laki itu kecenderungannya bermain. Sing ngawi cilik tekang tua, serog. Mbayang ning masjid sing guyonan bae ki wong lanang serog titenana. Bagian tekang tua kah? Sikil ki diganjelaken makmum miringan. Ya kenapa? Karena memang kecenderungan laki-laki itu sifatnya
bermain. Makanya lelaki kenapa tidak pernah lelah untuk bekerja? Karena pekerjaannya itu dia anggap mainan loh. Iya, ning sawah. Kenapa beli pegel-pegel? Karena seneng yek-yekin. Jadi menganggap dia di sawah itu sedang bermain. Kenapa perempuan itu tidak suka dengan permainan? Karena permainannya sejak kecil itu sekarang jadi kenyataan. Makanya perempuan nggak mau bermain. Masa sok? Wong wadon lagi cilik dolanan anak-anakan, waya gede, anak beneran. Iya, Bu. Iya, wong wadon lagi cilike dolanan masak-masakan, waya gede, masak beneran. Semua permainannya itu jadi kenyataan. Makanya perempuan itu kebanyakan mayoritasnya enggak suka bermain. Ya, nah iya, kenapa? Ya memang begitulah kehidupannya. Otaknya didesain itu berbeda. Otak laki-laki cepat konsentrasi, cuman fokus dalam satu titik. Wong lanang ngadepi komputer, 5 menit konsen. Ketika sudah konsentrasi, semuanya turun. Terfokus pada pekerjaan, pendengaran turun, penglihatan turun. Makanya wong wadon baka ana wong lanang lagi menggawe, aja sering undang-undang, mangsa krungua. Kenapa? Ya memang pendengarannya menurun karena dia konsentrasi penuh. Makanya wong lanang beli bisa menggawe pirang-pirang cukup siji. Beda karo perempuan, dia mampu ya membagi konsentrasinya kepada berbagai macam pekerjaan. Makanya wong wadon ya kerja itu nggak cukup 1, 10 pekerjaan bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Mong bocah, godok banyu, bebasuh klambi, ngerus bumbu, goreng oncom, mateng kabeh. Itu kehebatan. Wong lanang beli bisa, sok dipaksa kayak ngapa. Kenapa? Karena memang terbatas kemampuannya. Ya, wong wadon diajak buru-buru, kondangan, dau pragat adus, dau ngonggok klambi, gage mangkat, dipaksa kongkon mangkat, cawuk bedak, cawuk lipstick, cawuk sifat alis, ning mobil bisa dangdan. Sok, turung bedakan ning mobil. Dongol maning sepion kira, dongol maning. Begitu mudun dadi kabeh wong wadon. Iya, dangdan bari Melayu bisa. Tapi wong lanang mustahil. Angel. Loh apa? Aja maning dangdan bari Melayu, manjing jero kamar celanaan. Ya kan nganggo baju dianjingaken pakai sabuk, sisiran, metu sletinge beli di selerek ki lho. Ayo ya beli. Kadang-kadang ngancing kelambi beda wasiji. Nah, maka dia itu desain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita paham dengan kehidupan, dan Islam mengajarkan itu. Ya, jadi kenapa Islam bisa membumi di tanah Jawa, di tanah Sunda, di Nusantara Indonesia? Karena kemampuan orang-orang menyebarkannya yang mampu membumikan kehidupan agama Islam dalam budaya kehidupan bangsa Indonesia. Makanya NU mengangkat Islam namanya Islam Nusantara. Dongol Islam Nusantara darahnya Islam anyar koneneki. Nah iya, jadi apa aja Kang? Ya itulah silsilah. Jadi yang menjadi pertanyaan besar orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa ada Nabi di tanah Arab? Padahal Arab itu pendidikannya itu minim. Karena pada waktu zamannya di Arab itu nggak ada universitas. Universitasnya adanya di wilayah Roma, Persia, ya Palestina, orang yang cerdas. Ning Arab. Ternyata subhanallah wonge gulet bae. Antar suku, antar golongan, antar pengangon selalu bertengkar. Akhirnya orang Yahudi kok bisa ada nabi di tanah Arab? Ini turunan siapa? Akhirnya dibuktikanlah. Ya, jadi berjanji itu menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini loh Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ternyata turunan Ibrahim juga.
Loh, apa Nasrani dan Yahudi? Nasrani dan Yahudi juga sama turunan Ibrahim, cuma dari adiknya Ismail namanya Nabiullah Ishak alaihi salam. Nanti Ishak punya anak namanya Nabiullah Yakub. Nah, Yakub ini yang nanti disebut oleh Al-Qur'an oleh orang-orang Arab dengan nama Israel. Jadi Israel itu siapa? Nabiullah Yakub alaihi salam. Nanti Nabi Yakub punya anak 12. Nah, ke-12 anak dan turunannya inilah yang disebut dengan Bani Israel. Ini aja salah. Ketika Al-Quran mengatakan ya Bani Israel, berarti turunannya Nabi Yakub. Duduk Israel kian. Israel kian bocah karepe dewek kan? Iya. Jadi yang disebut Allah Bani Israel itu siapa? Anak cucunya Nabi Yakub. Makanya ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Bani Israel eling-elingan nikmatnya kita. Sira wis tak angkat luwih hebat saking sejen-sejene. Itulah Bani siapa? Anak putune Nabi Yakub sing hebat-hebat ku rolas. Nah, siapa aja kang rolas? Yahuda, Nasir, Yazid, Binyamin, Aher, termasuk Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nanti dari Yahuda menurunkan rombongan Yahudi. Dari anak perempuannya Levi, nanti Levi dua anak arane Kohen, Kohen dua anak arane Amr, Amr dua anak arane Imron, Imron dua anak arane Musa alaihi salam. Makanya ketika ada nabi muncul di Arab, Yahudi Nasrani aneh, kok bisa? Tapi ternyata setelah ditelusuri, ternyata turunan Nabi Ismail alaihi salam. Oh pantes. Dan pada waktu awal-awal Nabi diakui sebagai Nabi akhir zaman, itu yang mengaku itu orang NU atau orang Muhammadiyah? Yang pertama kali mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman tuh wong NU atau wong Muhammadiyah? NU. Durung anak NU nega. Muhammadiyah durung lahir. Siapa yang mengakui Muhammad itu sebagai nabi akhir zaman adalah orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Nabi Muhammad seperti dia mengetahui anaknya sendiri. Wa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenapa? Karena sudah tercatat dalam kitab-kitab mereka. Ya kan, yang kitab Deba kan pernah anak alamani abi at-taurata illa sifran wahidan. Ya, bapak saya dulu mengajarkan saya kitab Taurat, semuanya saya pelajari kecuali satu lembar. Sing selembar ki malah disoek ning bapane, dianjingaken ning jero kotak bloli diwaca. Walamma mata abi fatahtu sunduk. Setelah bapak saya meninggal, saya buka kotak itu, apa isine? Ternyata ning kono ditulis benjang bakal ana nabi akhir zaman. Arane Ahmad, lahire ning Mekah, kerajaane ning Isra. Lengkap, Pak. Jadi makanya di zaman-zaman segini juga banyak orang-orang yang model seperti itu. Ya kan, makanya kula lan panjenengan sami bersyukur alhamdulillah sampai tekang tanah Indonesia kebagian cahaya ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada waktu zamannya itu mustahil tanah Jawa ini bisa kemasukan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena orang Jawanya ini anti banget dengan Islam. 1.500 ulama yang dikirimkan dari tanah padang pasir itu wafat di sini, hilang tanpa jejak. Entok dilegi wong kene, Pak. Karena penghuni tanah Jawa itu bukan hanya manusia, termasuk jin, setan, merkayangan. Ada. Wong zamannya Nabi Sulaiman jinnya digiring kabeh menit. Iya, zaman Nabiullah Sulaiman itu jinnya digiring meng tanah Jawa. Makanya golongan tanah Jawa sakti mandraguna, wah, bisa mabur, bisa mendem. Teknologi zaman sekarang nggak bisa mengungguli ilmunya orang tua. Teknologi sekarang bisa kirim gambar, itu kan software. Orang-orang sekarang baru bisa kirim software, kirim suara, kirim video. Hardware bisa dikirim nggak?
nggak bisa oleh teknologi, tapi bakal wong tua kita bisa ngirim hardware. Buktine paku bisa mancing wetenge wong. Teknologi apa yang bisa melakukan itu? Itu teknologinya orang tua. Pada waktu zaman awal sebelum masuknya Islam di tanah Jawa dan Pasundan ini berkembang keilmuan hebat yang namanya Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu ajian yang paling dahsyatnya itu adalah ajian ngeraga sukma. Ngeraga sukma kuragane meneng, sukmane bisa metu. Sekarang Jerman lagi dahulu belajar. Di Jerman 3 tahun sekarang ini belajar ilmu namanya OOBE, Out of Body Experience. Bahasa kene nih ngeraga sukma. Nembe belajar. Jerman nembe belajar. Ini kene ketinggalan aduh. Jauh. Jawa tua, sangat tua. Dari mana aja Kang bukti ketuaan tanah Jawa? Itu kan para profesor yang membuktikan. Ditemukannya fosil-fosil tertua itu kan di Jawa. Dari Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Wajakensis, Soloensis sampai dengan Homo sapien, bahkan tertua lagi kan manusia di Sangiran. Itu bukti Jawa kitua. Penghuni nih yo beli sembarangan. Jin setan merkayangan, makanya Syekh Datul Kawi teka mengmenek nglawane gitu doang, Pak. Siluman kabeh. Ya mbu bukan ning kene ada separuh turunan silumane kedik. Ya karena dulu itu kan bangsa siluman, bara sang hyang, ya kan? Ya Siliwangi itu kan turunan dari kesanghiangan. Kesanghiangan itu sumbernya dari mana? Dari Nabiullah Sis alaihissalam yang berputrakan Sayyid An-Nur. Sayyid An-Nur itu dalam orang-orang Hindu mengatakan sebagai Sang Hyang Nur Cahya. Nur Cahya punya anak namanya Sang Hyang Wenang, Wenang punya anak namanya Sang Hyang Tunggal, Tunggal punya anak Manikmaya, Manikmaya punya anak Brahma, Brahma Sada, Brahma Sentapa, Sekutrem, Manumayasa, Sembrana, Bagawan Sakri. Nanti Sakri punya anak Palasara, Palasara punya anak Abiyasa, Abiyasa punya anak Pandu, Pandu punya anak Arjuna, Arjuna Abimanyu, Abimanyu Parikesit, Parikenan, Yudayana, Yudayaka, Jaya Amijaya, Rawis Rengga, Panji Ambiluhur, Panji Asmara Bangun, Munding Sari, Munding Sasi, Munding Wangi, Prabu Silih. Nanti Prabu Siliwangi bertemu dengan santrinya Syekh Datul Kahfi yang bernama Nyi Ayu Subang Karancang, putrinya Ki Gedeng Tapa, Raja Kerajaan Singapura, wilayah Cirebon. Nanti menikah, punya anak 2 laki-laki 1 perempuan. Anak yang pertama bergelar Walang Sungsang, anak yang kedua perempuan namanya Nyi Rara Santang, anak ketiga laki-laki lagi namanya Raden Jaka Sengara atau sering kali disebut Syekh Rahmat Suci Godong. Nanti dari putri perempuan ini, putri Prabu Siliwangi berangkat naik haji ke Tanah Suci, menikah dengan turunannya Nabi. Siapa? Namanya Syarif Abdullah. Nanti punya anak hebat yang bisa mengislamkan Tanah Jawa, namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayat ki separuh turunan Sangyang, separuh turunan Nabi. Makanya turunan Siliwangi juga bingung ngarep ngelawan ki sedulur dewe. Makanya ketika Satria wilayah Karawang menyerbu tanah Cirebon, Masjid Agung Cirebon diobar kini wong Karawang. Iya, Masjid Agung Cirebon diobar ki wong Karawang sing ngobar. Siapa? Arane Pangeran Welang. Siapa Pangeran Welang itu? Adalah putra Arya Kikis. Siapa Arya Kikris ini? Adalah cucu dari Kentring Manik Mayang Sunda. Siapa Kentring Manik? Ya istrinya Prabu Siliwangi. Terus ya wis diobar. Begitu diobar ternyata salah paham. Akhirnya Pangeran Welang sadar, memberikan senjata utamanya Kang Kajeneng pedang Curug Sewu ditaruh ning Cirebon. Dheweke manjing Islam ganti aran maune Pangeran Welang dadine Pangeran Graksan. Jadi wong Kerawang keturunan Pangeran Graksan mana? Jarang Cirebon ning Graksan.
Oh, nanti Pangeran Geraksan punya anak namanya Mbah Imam Prabu, Imam Prabu punya anak namanya Kiai Arsyad, Arsyad punya anak namanya Kiai Haji Marzuki Galagamba, Haji Marzuki punya anak namanya Kiai Khalil, Kiai Tarmidi. Ya, oke dadi ini. Alhamdulillah. Ya tadi ya penyebarannya ya dari Bhairawa Tantra itu. Ilmune ngeraga sukma, dadi ngeraga sukma kuragane meneng, sukmane metu. Ki bakar ragane meneng sukmane metu luruwe duit arane ngepet. Iya jian ngeraga sukma ki. Iya ragane meneng sukmane metu arane pet. Makanya ning umai ditaruhi lilin, bakal liline berarti dalam kondisi bahaya. Segeralah tiup lilin itu. On arane aji ngeraga sukma. Bakarot sedakap ragane meneng sukmane metu gawe wong sejen lara lan sengsara arane santet. Oh bakal ngeraga sukma ragane meneng sukmane metu gawe bocah wadon demen arane pelet. Jadi ngeraga sukma itu nanti dibagi 3, ana ngepet, ana santet, ana pelet. Ya. Begitu posisi seperti itu manjing kiai ya dipanggang bareng-bareng, dipangan ning rombongan sing raga sukma karena baka upacara ngeraga sukma ya iku ngumpul lanang wadon dadi siji wudaan kabeh wis telanjang semua bisa jadi bayangaken pokoknya pasukan Bhairawa Tantra begitu upacara semuanya telanjang. Untuk menenangkan jasad yang ditinggalkan maka harus dikasih makanan. Apa makanannya? Tumpeng gede karo panggangan wong. Menusa sing dipanggang. Minumannya ya sebangsa minuman yang memabukkan, arak. Ya. Pokoknya minuman yang memabukkan. Sampai 1.500 ulama itu wafat tanpa jejak. Sampai datang, siapa yang datang? Ternyata turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa aja kang teka ning wilayah Magelang arane Syekh Hasanuddin. Orang-orang sering menyebutnya dengan sebutan Syekh Subakir. Gawe tumbal ning tanah Jawa, gawe hijib tulis set pendem ning tanah Jawa. Iku begitu dipendem pasukan Bhairawa Tantra nggak bisa menjejakkan kakinya di bumi Jawa. Panas kerasane. Ane wong zaman sekian ana wong hijib itu kafir itu meneng mangsa ngerti ya lebakin ki. Apa ari hijib sing kiai kari sowok sing kiai dikaram-karamaken. Oh sing multi level marketing dume tulisan anak Allah 3 juta meneng bae jepada. Ayo sok. Iya kan si multi level marketing kah cincin kinetik ya kan apa gelang magnetik terus apa maning kalung bungan batu ini itu dijelaskan tuku kabeh je. Lah kasih ngomong sesat. Kenang apa bakal kijib sing kiai bocah nangis bae je kiai tulis kijib cek di kalungaken. Itu sesat, itu kafir. Belajar maning sakane gah. Orang cerdas. Ya kenapa? Karena kadang-kadang ada sesuatu yang sama dilakukan sama persis. Yang satunya salah, yang satunya enggak. Ya contoh mau. Kenapa bakal kalung kinetik sing dikalungaken pada meneng bae, bakal kalung sing kiai geger. Begitu ana wong pasang susuk itu haram, susuk itu sesat, bakal pasang implan. Pada beli. Susuk diselapakan, implan diselapakan. Kenapa bakal susuk salah implan beli? Ayo mikir menjadi orang-orang yang cerdas. Ya kan dikenakan dah kawa. Bhairawa Tantra. Ya hijib Syekh Subakir membuat Bhairawa Tantra bubar dari tanah Jawa. Sebagian Melayu ngidul maka terbentuklah pasukan laut kidul. Sebagian lagi lari ke wilayah Bali maka terbentuklah pasukan wilayah Bali. Sampai terus dikejar pasukan Bhairawa Tantra oleh Syekh Subakir. Selesai Syekh Subakir dilanjutkan oleh sang murid. Siapa? Maulana Ishaq. Pada waktu itu yang memimpin Bhairawa Tantra adalah seorang raja namanya Minak Sembuyu. Ketemu karo Maulana
Ishak perang karo Maulana Ishak. Prabu Minak Sembuyu ramehe perang sampai Maulana Ishak beber sorbane sabet ludak blarat tobat. Jare Prabu Minak Sembuyu nusa sabta kulina jalma. Sabta turun pitu kulina lawase jalma manusa. Kita beli bakal mengganggu anak turunannya menusa. Oh, lamun anggap sandiwara memekonon munin ya gua. Ya, iya, jadi Minak Sembuyu tunduk di tangan Maulana Ishak. Sampai Prabu Minak Sembuyu menyerahkan putrinya untuk dinikahkan dengan Maulana Ishak. Siapa putri itu? Yang bernama Dewi Sekardadu. Nanti beranak Sultan Paku ya Sunan Giri, itu putra Maulana Ishak, dan membangun kehidupan masyarakat yang Islami. Dari mana? Dari Maulana Ishak. Karena Maulana Ishak itu adalah orang yang membangkitkan pertanian kehidupan tanah Jawa. Karena Jawa pada waktu zaman kedatangannya Maulana Ishak itu dalam kondisi hancur. Kenapa hancur? Karena Majapahit pada waktu Maulana Ishak datang itu habis selesai perang Paregreg. 30 tahun perang baik. Jadi sawah ya pating blarat, pengairan ya hancur lebur. Begitu Maulana Ishak datang, maka pertanian itu dibenahi oleh Maulana Ishak. Pengairannya, tata tanamnya, cara bertanamnya, dengan dibantu oleh seorang bendaharawan kaya raya dari wilayah Cina yang bernama Ma Huang. Jadi dari dulu Cina itu ikut juga membantu kita. Ya berkembang pertanian sampai pertanian Majapahit ini maju. Majapahit akan bangkit kembali. Cuma sayang, apa? Anak-anak Majapahit, pangeran-pangeran Majapahit bodoh-bodoh. Kenapa bodoh-bodoh? Karena para ahli ilmu tata negaranya itu banyak yang mati pada waktu perang Paregreg, dan Hacarya Siwanatanya itu banyak yang mati. Akhirnya Maulana Ishak mengusulkan untuk mendatangkan orang yang ahli dalam ilmu tata negara. Dari mana? Dari wilayah Cempa. Maka diundanglah Sunan Ampel untuk mengajar ilmu tata negara di kerajaan Majapahit. Mulai Islam masuk ke dalam kalangan kerajaan. Oh, begitu kerajaannya, pangerannya dididik oleh Sunan Ampel, mulai pinter-pinter. Saatnya Majapahit bangkit kembali. Cuma sayang, pasukannya ini lemah. Ya, belum punya pasukan yang kuat. Maka Maulana Ishak mendatangkan temannya dari wilayah Palestina. Sing awit pengen gak sing tukang perangan wong Palestina. Iya, sampai sekindat ini perangan bayaku karena ahli perang. Palestina itu didatangkan dari Palestina siapa? Sunan Ngudung bersama anaknya Raden Ja'far Shadiq. Sunan Ngudung itu adalah ahli strategi ilmu perang, itu mendidik pasukan Majapahit sampai Majapahit ini menjadi kuat. Wis pertaniannya bagus, ekonominya bagus, pangerannya cerdas-cerdas, pasukannya kuat. Cuma gangguan ketiga, keempat muncul. Apa? Ya mau santet, pelet, ngepet. Kenangel digulet ya ginki. Harap karo ditembak-tembak apa, karo bedil-bedil apa. Yang santet pelet kan susah untuk dimasukkan dalam hukum acara pidana. Angel kan midana wong nyantet ki. Nah, iya, maka didatangkanlah ahli dalam ilmu, dalam bidang ilmu persantet peletan dari wilayah Maghrib. Maka orang itu disebut Syekh Maghrib. Ya, teka ning kene tujuannya apa? Ya tujuannya mau anggo nempilingi golongan setan belek, setan nengklek. Datang Maulana Syekh Al-Maghrib. Begitu tekang kene mulai operasi. Ya kayak Kang Ujang kau lah. Ya begitu anak gukun mancet saat macam-macam langsung Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb.
alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli. Alhamdulillah, ternyata wong kabeh. Lamun ada setan yang geluntung ukurannya. Iya, itu maghrib, Syekh maghrib yang ahli dalam bidang itu. Maka ketika beroperasi Syekh maghrib, mung mau negenai ning maghrib. Yang arane wong maghrib kumangane beli kayak kita memangane sega. Wong wilayah maghrib mangane roti, khubz, roti gede kah. Makanya begitu ning kene mangane sega, wetenge beli kuat. Jadi kaya wong kene bae lah mangane sega, dimpani apa bae, bakal durung mangan sega, ngomongnya durung mangan. Ya beli. Emi rong mangkok. Fragat emi rong mangkok takoni, mangan durung daumi bae loro jesira. Iya, ya kenapa? Karena memang makanan pokoknya itu bukan nasi. Makanya ketika Syekh maghrib datang ke sini dikasih makan nasi, beli kuat wetenge. Wah, ya kayak kenen mak kita beli kuat. Jadi priwen wis kita harapan balik maning mang maghrib. Kok dikit aja balik maning mang maghrib. Kenapa ning kene ini durung pragat? Ya kita nih mangane priwen kayak kenen kita beli doyan ning sega ki. Akhirnya para wali berinisiatif untuk membuatkan khubz, roti. Cuma rotinya bukan bahannya bukan gandum, karena ning kene anane beras, maka rotine digawe sing beras. Akhirnya digawe kaken roti gede ya, yang sekarang disebutnya dengan apem. Jare bahasa Jawane arane cimplo. Makane wong Jawa, wong Sunda bakal bulan Safar, bulan bala pada gawe. Napa? Ngeling-ngeling, karena ahli tolak bala itu adalah Maulana Syekh maghrib. Doyane apa? Cimplo. Jadi asal usul cimplo Syekh maghrib. Ya kenapa anak ini rebo bekasan ramehe cimplo? Karena anak sebagian ulama bahkan ada yang menyatakan ini adalah hadis, ya Allah menurunkan bala 1000 sekian bala, ada yang menyatakan 360.000 bala itu diturunkan di hari Rabu akhir dari bulan Safar. Sofar itu apa? Sofar itu bahasa Arab. Bahasa sofaro ya sifrun ku 0. Jadi angka 0, makanya geblong bakal bulan Sofar mah. Maka Sofar diarani bulan bala. Makanya wong Jawa, wong Sunda beli gelem acara pernikahan ning bulan bala. Kenapa 0? Di Jawa, di Sunda itu punya hitung-hitungan tertentu. Ya kan, tidak boleh melakukan acara pernikahan di waktu atau di tanggal bapaknya meninggal atau di tanggal kakeknya meninggal. Makanya wong Jawa, wong Sunda diadakan acara haul mendak. Wafat tanggal 3 bulan Mulud, setiap Mulud selamatan maning selamatan, supaya apa? Jangan sampai hari itu dipakai. Kenapa? Karena kunku hari naas, dina apes. Buktine Bapak Nira mati. Ya kan simple. Ya tapi semua hari kan baik ya, semua hari baik. Tapi baik untuk siapa? Enggak baik untuk siapa? Jagat lagi kayak kenen udan gede grebyok. Wong tani nembe tebar, bagus beli. Bagus jare wong tani, tapi jare wong dagang es. Ya makanya jangan katakan semua itu hari ini baik. Ya hari itu ya tergantung posisi kita di mana. Posisi kita sebagai petani ketika hujan turun itu adalah kebaikan, ya kan? Nah, kalau posisi kita ini adalah tukang jualan es, begitu hujan turun adalah bencana, beli payu esek. Makanya, jadi apa yang Allah turunkan itu bukan kejahatan, semuanya kebaikan. Tidak ada Allah menurunkan azab. Wah, kata siapa? Allah akan menurunkan azab dengan adanya tsunami, dengan adanya COVID, yaitu bagi Anda yang merasakan kesusahan. COVID ini bencana, ya bencana sote bagi sampian karena merasa sengsara dengan adanya
Covid. Apa ada orang di Indonesia ini yang merasa bahagia dengan adanya Covid? Ya ada. Lah siapa? Bos masker, pabrik masker, bahagia enggak? Bahagia. Terus apa lagi? Para ahli pembuat vaksin, bahagia enggak? Bahagia karena vaksinnya laku kan. Jadi Allah itu menurunkan bencana atau menurunkan rezeki? Ya kayak dermaning jawabnya. Makanya jangan pernah curiga sama Allah. Katone kun kublai blai sote bagi kita sing ngerasa kaken. Sampian numpak motor, dongol dalan gede, samber mobil, blapra. Sampiannya tiba, kecetit, motornya rusak, rezeki kita belai. Rezeki kita belai, belai. Jelas belai, belai. Jari sampian kan, tapi jari tukang urut. Rezeki, jari bengkel motor. Berarti Allah hari itu menurunkan rezeki, tak menurunkan belai. Makanya rezeki mudun, belai mudun. Makanya ada istilah maso ibu kaum enda kaum fawaid. Musibah bagi segolongan, tapi bagi segolongan yang lain itu sumber rezeki. Oh gitu ya, iya. Tsunami itu bencana, bencana sote bagi wong sing kenang tsunami, tapi bakal jare pabrik Indomie, wah ya pangsa pasar gede. Bangsa laris be Indomie ki ora ya. Ya iya, jadi sebagian orang mendapatkan bencana tapi sebagian lain mendapatkan hasil dari musibah itu. Maka ya itulah yang namanya mata rantai kehidupan. Ya, saling memanfaatkan. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang hidup, ada yang mati. Dari kematian itu akan menjadi sebuah sumber apa, bisa jadi sebagai sumber unsur hara. Nanti haranya akan memunculkan tumbuhannya dipangan oleh kita, setelah dimakan keluar menjadi ampas-ampasnya bermanfaat lagi menjadi tumbuhan. Itulah siklus kehidupan. Jadi jangan pernah curiga dengan Allah. Allah selalu menciptakan siklus yang terindah untuk kita. Maka kembalilah kepada ajaran agama Islam. Hidupmu akan menjadi indah. Kenapa? Karena engkau selalu tersenyum melihat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau hidup jarang tersenyum? Karena engkau tidak pernah melihat keindahan Tuhan. Yang engkau bayangkan Tuhan itu kejam, selalu mengancam saya dengan neraka, kin bid'ah, kin blolisat. Sira Islam kaya kononku. Makanya berbahagialah engkau yang Islamnya masuk bersama-sama dengan NU, santai. Guyon ya wis biasa, Gusti Allah we ngadep karo Gusti Allah kah? Ya seesan Allah akbar. Usaha wis sees karo Gusti Allah ya. Yarikan kan masih wedi karo Gusti Allah, masih ngeper karo Gusti Allah, gemeter ngadep Allah. Serius banget Kang, aduh. Nah iya kita kan biasa sholat be subhanallah. Ya lambat bisa, masuk ke tol so bisa. Allahu Akbar, ya Allah bakat tarawih. Wah, wis ngebut. Ya iya, ya, tapi kan secepat itu tetap kalah. Wilayah Karawang Subang kalah karo ning Indramayu. Nah, ya di Indramayu kan ada tarawih 23 rakaat 6 menit. Wah lebih cepet dah. Makanya aku lihat dari Kiai Dermayunya kan sering diprotes. Kiai itu bagaimana tarawih yang 6 menit? Terus ya itu bagaimana syaratnya, rukunnya, cuma ya udahlah jangan bicara itu. Maksudnya udah kamu coba aja sholat sendiri 23 rakaat bisa nggak 6 menit? Wah yang nggak bisa ya wis berarti kalah karo kan. Ya kenapa kita repot banget ngurusi ibadah orang sih? Ya karena ya ibadah kita sendiri nggak tahu kemana kok. Yang penting mau mengerjakan alhamdulillah. Makanya bakal asli kiai beli kaken lewa. Sing kaken lewaku duduk kiai pengen dadi kiai. Makanya gaya wes sing dadi. Maka duduk bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Masya Allah. Masya cangkem memang islami banget gitu loh. Sok bae tak delengen ning desane sampean dhewe. Sing awit bengene wong kun ku kiai kaken gaya beli ora biasa-biasa tak delengen kiai sepuh ning kene bakal mimpin tahlil kongkon donga mangga kiai donga biasa Allah masallallahu biasa sok kiai sepuh ning NU sok delengen Habib Lutfi bakal donga kalem Allahumma sholli ala sayyidina biasa kan
Sing beli pati kiai sing kaken lewah ki bak donga ki. Ustaz donga Allahumma shalli ala sayyidina jatas Sayyidina Muhammad wa ala sing asli kiai ini orang kaken lewah biasa dengan apa adanya. Monggo kiai dong Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala biasa. Wis dongane kok plantar pelintir dawa pisan nih lho. Donga tahlilan 10 menit beli beragam. Donga selamatnya diwaca, akasai diwaca, kanzul urusi, donga udan diwaca. Ya sampai sing amin kan pegel suwe-suwene ki. Ngene begitu Allahumma gage amin. Amin. Barang suwe kan ngemple suwe-suwene ki amin. Amin. Sepegel barangnya mah. Makane. Iya ning jero kan beli wani protes aku. Donga suwe temen ya ning ati memerengkel lho. Donga apa suwe temen ki. Ya sapa tuh ame. Akhirnya kan sasarannya kan sini pinggir ya. Amin amin siraku. Mantuk be amin. Barang menang pegel amin dewek yakin. Ya iya ning jabane waya nemen pisan sining jaba mah. Tuh nggak beli perakat amin. Woi amin woi. Ya, jadi yo belajar ya supaya apa? Supaya jangan sampai apa yang dulunya itu baik akhirnya menjadi tidak baik. Kalimat la ilaha illallah, kalimat sholawat, itu kalimat baik atau tidak baik? Itu kalimat baik. Kenapa menjadi tidak baik? Karena kamu yang membawanya. Gara-gara la ilaha illallah wong glendeng kok sih kader berkate setitik la ilaha illallah poret baik. Dari kalimat yang baik menjadi tidak baik karena cara kita. Makanya bakat tahlil aja dawa-dawa dong. Cendak-cendakan baik la ilaha illallah ping pitu be cukup. Bahkan tuan rumah kok siji la ilaha illallah mung ping pitu kulhune siji. Ya kader berkate semono ngono. Ya kan ana regana rupa ora ya. Makanya bakal kiai-kiai sing hebat, kiai-kiai sing asli, insyaallah beli pati kaken lewat, sing kaken lewat aku sing nembe belajar. Ya kayak kita nih dewek maklum lah, saya maklumi. Ya kenapa? Karena orang itu seperti itu. Sok anak bocah nom nembe belajar silat, enggak luang diajaki gulet. Iya beli. Tapi kalau yang sudah ahli silat, dia pasti menyembunyikan keahliannya. Diajak gulet emong. Nyen durung diles-iles mangsang lawana. Beli kaya sing nembe belajar. Ayat loh. Sama orang yang belajar Islam juga seperti itu. Nembe belajar, kadang-kadang sih nembe 3 bulan, 4 bulan. Kafir sirahku. Orasa nembe 3 bulan berarti Islam ya kah? Ketika orang yang sudah lama mengenyam ajaran agama Allah, belajar sudah lama belajar agama Islam, dia akan saling memaklumi. Kenapa? Karena dia tahu kenapa dia seperti itu. Oh, tadinya tidak pernah belajar, maka pantas ketika kalimat yang benar Allahu Akbar dia ngucapnya Allah, nggak masalah. Kenapa? Karena saya paham dia nggak ngaji, ya makanya aja rewel. Maning masjid sing adzan wong tua Allahu Akbar Allah. Sing nome protes itu jangan pernah adzan. Ya pada waktu kula dari DKM mungen ana wong tua makonan di adzan terus bocah nom protes langsung teko ngomong. Kenapa wong tua mau gelem adzan? Karena sirane blindongol. Lamun sing enome sing mondoke ya sing suara enake tekane ngulu mangsa dana. Kenapa wong tua dadi adzan terpaksa lah kamaning. Ini aja rewel. Ya, dewek tekannya kari, dumi anak sing imami beli gelem dadi makmum. Ya jangan begitu dong. Ya karena bacaannya nggak bener, arep bener harapan beli, bakal wong makmum mau bayaran jejeg.
Wis aja ngurusi bacaan imam. Tapi kalau bacaan imamnya seperti itu kitanya, ya kitanya kan kari. Makanya jangan sok. Ya tapi kan masa itu bacaannya seperti itu. Ya mau nih gak orang mondok orang apa. Gusti Allah gak paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Masa baca Fatihahnya ngalamin? Ya daripada orang alam ngalamin masih mending sing ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Embum bedoli apa? Ini bagaimana? Udah nggak usah tanya bagaimana. Ya sebaiknya yang lebih fasih. Tapi sing fasih setengah itu durung teka-teka arep bubar maghribe. Ya kan terpaksa sing beli bisa sing ngimami. Begitu kan ngimami sampiane teka apa kudu sewot? Nggak tahu diri lah kalau seperti itu. Wis bae makmum. Terus bagaimana? Wis aja takon bagaimana. Gusti Allah mah paham. Tapi beli paseh. Ya zamaning Gusti Allah sampean wong tua, duwe anak cilik masih pelo. Ya. Tangga batur mangsa pahama, tapi wong tua nih mah paham. Bener beli? Anaknya ngamuk, "Bapak, abuk yang, Pak. Abuk yang." Ayo serok, pada ngerti beli serok. Orang ngerti kan? Tak takon ning bapane, njaluk apa? Njaluk tuku rambutan. Bahasa yang tidak jelas bisa dipahami oleh orang apa maning Gusti Allah. Lamun sampean ngalok-ngaloki wong beli fase, berarti Anda menyangka Allah itu bodoh. Apa beli dosa sampean ki? Itu rasa orang diterima. Oh, berarti nganggep Gusti Allah kok goblok sirake. Gusti Allah mah paham begitu muni Allah, maksudnya mah Allah gitu. Alhamdulillah maksudnya mah alhamdulillah. Allah lebih cerdas kok. Kenapa? Ya karena dalam upaya perintah itu yang paling utama dan paling pertama itu njalanaken nih. Adapun sesuai atau tidak dengan syarat rukun yang kau bari melakukan. Ya, nah, ya makanya jangan saling menyalahkan. Kita ini semuanya di sini adalah peserta audiensi. Siapa yang menjadi jurinya adalah Allah Subhanahu. Nah lalu atas dasar apa sama-sama peserta saling menyalahkan? Lamun kita nih nasare kita tok nakate ukurannya kawa. Kita jurine durung nilai-nilai acan sesama peserta wis gontok-gontokan. Itu notnya salah, itu artikulasinya kurang. Memangnya lu apa? Yang berhak menilai itu adalah dewan juri. Siapa dewan jurinya? Allah. Makanya bari aja ruwet. Kita ini semuanya peserta. Jangan sok hebat lah. Sing suaranya enak apa ternyata gagal kan? Gagal bisa jadi. Sing katone kiai banget nering neraka yang nguluk. Mungkin nggak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan kita. Surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Sekarang dimonopoli oleh manusia. Ini jalan menuju surga. Sirane dewek durung mampan nodok-nodok nang wong. Nah kenapa? Ya sampai banyak yang protes. Itu Hasan Wahyudin. Kalau ceramah tuh nggak pernah bicara surga dan neraka. Ada yang tanya begitu, kenapa Kang nggak pernah bicara? Bagi saya surga neraka itu adalah efek, bukan tujuan. Ketika kamu menjalankan semua perintah Allah, itu surga. Ketika kamu meninggalkan, efeknya apa? Neraka. Jadi surga dan neraka nggak usah dibicarakan sekarang. Yang kita bicarakan, yuk jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Nanti surga neraka yang kok kaderga. Iya, surga dan neraka kan efek dari kehidupan dunia. Ketika kita menuruti perintah, ketika kita menjalankan apa yang diperintah, itu kan ada surga dan ada neraka. Ngapain kita bicarakan sekarang? Ya kan untuk mengiming-imingi orang. Orang sekarang nggak bisa diiming-imingi dengan surga. Karena mereka butuh kenyataan di dalam kehidupan. Bagi orang-orang tertentu mungkin bisa diiming-imingi dengan surga. Jadi surga dan neraka itu urusan Allah.
Jadi kita mau rilok nawakakan suarga, bakal sedekah semene, konene ulia semene, sedekah semene. Kini harapan sedekah, harapan sih. Ya kan Arab sedekah, Arab dagang. Ya sedekah ya udah sedekah saja. Ya kenapa? Karena sodako itu apa? Ya itu kan istilah kehidupan kita untuk menitipkan semuanya menuju jalan Allah. Supaya apa? Supaya kitanya enggak repot. Jadi titipkan saja kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada masjid, supaya kita nek engko tekang kana kebeli repot, dah beli-beli digawa dewek. Wis ana sing gawa. Siapa sing gawa? Fakir miskin, yatim piatu, masjid, jalan, fasilitas kehidupan masyarakat. Kan kita sudah titip. Pasti tekang kana beli? Pasti. Kita nek repot beli? Beli. Tanah kita wakafkan untuk masjid, berarti kan titip. Engko ngalap pening dina akhir bareng gun pengen digawani dewek kabeh. Sawai digawa, mobilnya digawa, tekang kanan nyebrang powotan mustaqim. Sawai digendong, mobilnya dicangking great. Selamat beli kayak-kayak. Makanya bakal pengen selamat culna kabeh titipaken. Dewekan nyerantal bae nyebrang ki. Kenapa? Karena orang gawa apa-apa. Wis tek titipna kabeh ning yatim, fakir miskin, pembangunan masjid, pembangunan madrasah. Nanti kita ambil di sana. Semono enake. Mong bae sedekahku. Arep digawa dewek kabeh. Kecemplung. Nah repot sih gegawan ki ora. Maka Islam begitu indah mengajarkan kehidupan. Cuma kadang-kadang kita yang menjadi umat Islamnya nggak pernah sadar diri. Apa yang Allah perintahkan adalah sebuah kebaikan untuk kita. Allahnya sendiri nggak butuh. Bukan benar terus pikiran. Apa butuhe Gusti Allah karo salate manusa? Ora butuh. Apa bakal manusia laka sing sholat Gusti Allah mari dadi pangerane. Dudu presiden kan kah? Presiden mah bakal laka sing milih beli dadi. Gusti Allah. Sekali raja tetap raja. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Tidak akan pernah berkurang ketuhanannya dengan kalian meninggalkannya. Buat ngandel aja nembe dau sekerawang. Sa Indonesia laka sing nurut ning Gusti Allah. Apa putek Gusti Allah? Ora Gusti Allah mah tinggal kali digulung lep gawe maning. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia. Sok sholat supaya bisa bagi waktu, sok puasa supaya hidupmu sehat, sok keluarkan zakatmu sebagai jaring pengamal sosial kehidupan. Bakal sampean sering zakat, sering sodako, tanggamu bang siap menjaga umai sampean. Iya kan? Tapi bakal sampean beli lok zakat, beli lok sedekah, beli lok wawe kalau tangga batur. Sugia anak rampok diumbar bisa ning tangga ke. Tuman bocah kaya konon kok. Berarti zakat sodako untuk siapa? Untuk kita sendiri sebagai jaring pengaman sosial kehidupan. Berhaji untuk apa? Agar kita tahu dari mana asal usul kita. Supaya kita sadar diri. Supaya apa? Membuka jendela kehidupan. Ternyata hidup itu enggak sama dengan kehidupan kita. Kita mah sedina sewengi ku 24 jam. Bahkan ing kana-kana ana sing awane 11 jam. Kadang-kadang 18 jam awan. Kita mah enak puasa mung 12 jam. Iya kan? Jam 4 imsa, jam 6 mangan maning. Bareng ning Belanda 18 jam. Bature kita nama ning pira anu jaka ngawane ning kene mah 22 jam. Ya Allah. 20 jam berarti bengine mung 4 jam. Bayangin wae. Makane lamun ngotot trawehe 23 iki priwen sing bengine 4 jam kongkon 23. Makane ada yang 23, ada yang 11. Nanti apa? Nanti akan ada penyesuaian di dalam kehidupan. Makanya aja ngotot.
Kita melihat orang-orang yang sebelah, kayak apa kehidupannya, sistematika alamnya seperti apa. Kita mah enak menengening garis katulistiwa. Pengen gulati satelit, kari delengan bisa ngengene mujur ya menti. Kalau sali parabola tuh, ngantem,nya tuh matahari, das. Ke utaranya kemana? Set, ke timurnya, oh berarti ning kono, berarti madepnya mene parabolaku. Nanti kemiringannya berapa tinggal ukur saja. Kenapa? Karena semua satelit itu mengikuti garis katulistiwa. Jadi kalau cari maesat 3 itu kemana? Oh berarti posisinya segini. Kalau ke sana, konene oline S12, ST12. Nah, iya. Ada berapa aja Kang? Iya ya bakal go parabola 9 feet itu dari bawah ke atas itu sampai palapa itu bisa ada 14 satelit itu. Iya, ya sekian susah nggak satelit misalnya TV digital kan. Ya, iya, tapi tetap kan siaran langsung mah susah ya, susah. Ya, meskipun kemarin Indonesia dengan Taipei, ya kan, iya, ya termasuk kan kita susah juga melihat ya Piala Thomas dan Uber tuh. Ya kan yang TVRI kan nyiarakan yang beli Indonesia apa? Ngomongin Spanyol karo Denmark. Ya kan karena yang menjadi tuan rumah Denmark kan, Indonesia kan udah main mau bengi kan di 3-2 karo Thailand. Iya kan Piala Thomas Uber ya empur baru. Nah, makanya kita menjadi umat Islam yang cerdas supaya apa? Supaya jangan saling menuduh salah satu sama yang lainnya. Mari kita bersama-sama meskipun dengan sebuah perbedaan, kita bina dalam satu masjid. Priwen carane kira-kira sing trawehe 23 karo sing trawehe 11 tapi masjidnya siji, itu akan lebih indah. Apa bisa? Why not? Mengapa tidak? Priwen carane sing 11 saya kongkon ngimami, sing 23 melu dadi makmum kan mau wolo langsung witir. Nah kita kan liren ke kebut kinki kan mau witir endah. Kita kan durung. Begitu kan selesai 11 dijawil, mangga apa kita matelu likur. Kan balik kita nutup guna. Enak masjidnya siji. Ya ternyata beli dadi. Kudu gawe masjid maning kah. Iya kan? Ya, iya akhirnya masjidnya gawe maning. Pirang-pirang masjid tapi lakasi ngeseni. Tragis ketika kita sudah melihat kondisi seperti itu, gawe maning. Ternyata hanya untuk memecah belah kehidupan umat pada akhirnya. Cuman kan saya mengatakan ketika membangun masjid adalah kejahatan, salah juga saya. Tapi ketika membangun masjid itu kebaikan, setelah saya telusuri bukan malah tambah baik. Akhirnya masjid karo masjid tukaran, corongnya adep-adepan. Akhirnya khotbah sindir-sindiran. Terjadi enggak? Terjadi kan. Makanya mari kita bersama. Kenapa sih kita susah sekali untuk bersatu? Meskipun kita berbeda. Udah biarkan perbedaan itu, enggak jadi masalah. Yang makmum beli yang tinggal lunga. Aja kakian omong. Kayak sampian ya aja rewel. Kodong-kodong si jenggot, yang jenggot-jenggotnya dewek ngalok-ngaloki pada. Iya kan, udah biarkan itu hak. Ya, wis aja ngalok, udah biarkan. Ya bagi dia kan sunnah Rasul. Loh, kenapa sampai dari dia? Bagi saya kan bukan. Itu kan masalah pemahaman. Karena di Jawa itu jenggot itu nggak terkenal. Yang terkenal itu kumis. Makanya nggak ada perempuan yang tergila-gila dengan jenggot seorang laki-laki. Tapi perempuan tergila-gila gara-gara makanya sing dipelihara ya kumis nih kayaknya Pak. Beda. Ya itu adalah budaya kehidupan. Tapi itu ada hadisnya, ya silakan. Loh, apa salah? Enggak salah. Ketika memanjangkan jenggot, alasannya karena mencintai Rasulullah, silakan. Ya kenapa? Karena saya mengambil versi tersendiri. Mencintai Rasul itu bukan dari cara berpakaian, tapi cara mengamalkan ajaran agama Islam. Hari pakaian mah gampang sih, kita anggap kita gampang pakaian mah. Ya kan putih-putih, ya kan itu kupe ning pasar ake gamis. Ya kan yang paling susah kan bagaimana menerapkan ajaran agama Islam. Bagaimana kita bersopan santun dengan kehidupan masyarakat. Apa ini bukan sunnah? Ya hari sunnah kelambi gampang. Ya, tapi ya kita tiru yang muda dulu. Ya silakan. Lah apa salah? Enggak ada yang salah. Bahkan kalau kita malah kasing salah. Mari bersama-sama.
Dengan apa? Dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya adapun sampean mau nyinggung ya bukan ngawiti mau nih. Sekali-kali lah tak balas kok nono ya. Cuma sekali tapi kan beli sering, nggak beli langsung koyok kiai sapu mebet bae ora kono. Semakin orang panjang jenggotnya kita mau beli mau kono nukusun. Ora kita mah karena apa? Karena saya masih menghormati. Yo kenapa? Ya, karena beliau juga mempunyai ilmu apa ya? Namanya ilmu mantek. Kenapa Kiai Said Akil sampai berani mengatakan orang yang panjang jenggotnya berarti semakin tumpul otaknya? Karena dulu orang-orang itu mengatakan bahwasanya Wali Songo itu nggak ada. Akhirnya Kiai Said menyatakan membuka sebuah statement semakin panjang jenggot semakin tumpul. Kenapa? Karena yang hebat itu bukan jenggotnya tapi bagaimana cara menghafalkan Quran dan mengaplikasikan Quran. Akhirnya mereka akan membalas Wali Songo saja yang menjadi seorang yang diagungkan olehmu itu berjenggot lah. Jareku laka. Kan terbalas. Jadi itu ada keilmuannya tersendiri. Lah kalau sampean saya selalu welcome dengan siapapun. Mau berjenggot kayak mau enggak, mau kunut mau enggak. Sing penting Islam, gelem sembayang, akur kalau sedulur, akur kalau tangga batur, selesai. Urusan surga dan neraka itu bukan urusan saya. Urusan kita di dunia ini adalah bagaimana kita hidup bersama saling asa, saling asih, saling menghargai satu sama yang lainnya. Adapun nanti engkau mau ke surga atau mau ke neraka bukan urusan kita. Kita lahir sendiri dan akan kembali menghadap Allah juga sendiri. Jadi tanggung jawabnya ya sendiri. Jadi ngapain repot ngurusin tanggung jawab orang? Saya diperintah oleh Allah untuk mengingatkan semua manusia. Kapan ngongkone Gusti Allah aku. Aja keduwuren. Aja mani ngongkon wong sejen ngongkon awake dewek bae semene kengelane. Makanya dia akan kumpul bareng bari apa? Mengoreksi bersama bagian cengar cengir gemuyu gayung deksek maning ning atiku. Iya, kita banget kun ya. Maning kita kinki. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Enggak ada tujuan saya untuk menyakiti hati siapapun, supaya Pak mari kembali ke jalan Allah. Satu-satunya jalan keindahan, satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita semua dunia sampai akhirat itu hanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalankan, maka lakukan yang apa Allah perintahkan, hentikan apa yang telah Allah larang dalam kehidupan kita. Semoga selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Sekalian dong ngakin ke. Ya usung aja tuh terus bae wa kader jadwalnya lap ning kene ke. Takon panitiane kader 2 minggu sedurunge ngantek. Pas ngantek pas papakan karo wong mundur ya kaberan ning kene mah. Ya sebetulnya ini jadwal di wilayah Pamanukan karena Pamanukannya itu ada sesuatu hal sehingga di Pamanukan itu mengundurkan diri sehingga pas orang sini datang akhirnya dikasih. Alhamdulillah, moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami. Saking ngaramakaten monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jami'an walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika
أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.